Akan tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam masalah ini telah menyatakan berpegang teguh dalam madhab as-salafus saleh, sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab yang ditulis di akhir masa hidupnya, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang editornya adalah Abdul Qadir Al-Arnaut, ya. Ini di Beirut, Maktabah Darul Bayan, tahun 1401 Hijriah. Bahkan dalam karyanya ini beliau mengkritik dan menyanggah tindakan takwil yang dilakukan orang-orang menyimpang dari madhab salaf. Artinya Syekh Abdul Hasan sendiri meluruskan apa yang dulunya awalnya dikembangkan oleh beliau. Tapi sayangnya banyak sekarang orang yang menisbatkan diri pada Asy'ariyah, tidak mengikuti perkembangan buku yang terakhir ditulis oleh beliau rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di kitab Al-Ibanah soal sifat istawa. Ini tuh salah satu bagian yang paling sering dipelintir sama kaum mujassimah. Kalimat beliau dibawa kemana-mana biar kelihatan seolah-olah sejalan sama paham mereka. Padahal aslinya nggak kayak gitu sama sekali. Kenapa bisa dipelintir? Karena Imam Asy'ari ngomongin sifat tersebut pakai redaksi ayat apa adanya, tanpa takwil dan milih tafwid. Dan perlu diketahui, sikap kayak gini tuh aman-aman aja di kalangan Asy'ariyah, selama nggak nyelipin keyakinan bahwa Allah punya sifat jisim atau sifat fisik ala makhluk. Buktinya jelas, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu anti jisim. Contoh paling gampang di dalam pembahasan sifat yad. Beliau memang tidak mentakwil, tapi juga langsung nolak makna yang biasa dipahami secara fisik, yaitu jarihah alias anggota badan. Kenapa? Karena anggota badan itu sifat jisim, dan Allah mustahil punya sifat kayak gitu. Di dalam kitab Al-Ibanah halaman 39, Imam Asy'ari bilang begini, anna makna qoulihi ta'ala biyadayya, bahwa makna firman Allah Ta'ala dengan kedua yadku, isbatu yadaini laisata jarihataini wala qudrataini wala ni'mataini, adalah penetapan adanya dua yad bagi Allah yang bukan berupa anggota tubuh, bukan pula bermakna dua kekuatan, dan bukan pula bermakna dua nikmat. Lalu di dalam kitab Maqalatul Islamin jilid ke-1 halaman 285, Imam Asy'ari mengatakan, wa qala ahlus sunnati wa ashabul hadis, ahlus sunnah dan para ahli hadis berkata, laisa bijismin wala yushbihul asya', bahwa Allah bukanlah jisim, tidak menyerupai sesuatu apapun. Wa annahu 'alal arsy kama qala azza wa jalla, dan bahwa dia beristawa di atas arsy sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, ar-rahmanu 'alal arsy istawa, yang maha pengasih beristawa di atas arsy. Nah, disinilah kelihatan bedanya. Kalau Wahabi justru nggak nolak makna fisik tersebut. Logikanya sederhana. Kalau di sifat yad aja Imam Asy'ari konsisten nolak makna jisim, masa iya di sifat istawa tiba-tiba beliau berubah haluan? Jelas enggak. Jadi ketika Imam Asy'ari nyebut istawa tanpa takwil, bukan berarti beliau meyakini makna duduk, bersemayam, menetap di atas, seperti yang digembar-gemborin Wahabi dengan makna istaqarra dan jalasa. Makna-makna fisik kayak gini gak pernah dijelasin Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah. Masalahnya, Wahabi itu hobi banget main framing. Perkataan Imam Asy'ari dipelintir, diseret, terus dipaksa masuk ke tafsir versi mereka sendiri. Padahal itu jelas bukan maksud beliau. Jadi kalau masih ada yang bilang Imam Asy'ari sejalan sama paham Mujassimah, itu bukan salah paham lagi, tapi jelas fitnah terang-terangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.